Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Junita dengan NIM 8600099978 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro tentang keterampilan dasar mengajar. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, ibu cek absen dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Iya. Masih semangat nggak? Masih. Coba ibu tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke baik. Oke kalau gitu hari ini kita akan belajar mengenai panca indera pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenal tentang panca indera pada manusia, kemudian fungsi panca indera, dan yang terakhir kita akan belajar cara merawat panca indera supaya bisa berfungsi dengan baik. Sebelumnya, apa itu panca indera? Jadi, panca indera adalah 5 organ tubuh utama pada manusia yang berfungsi untuk menerima dan merespon rasa dari lingkungan sekitar. Panca indera membantu manusia bisa melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan juga meraba atau menyentuh, sehingga dapat memahami dunia dan beraktivitas secara aman. Oke, jadi ada berapa panca indera pada manusia? 5. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke organ-organ yang termasuk ke dalam panca indera. Jadi kita masuk ke organ yang pertama, yaitu mata. Mata ini adalah termasuk ke dalam indera penglihatan. Mata adalah alat indera penglihatan yang berfungsi untuk melihat benda di sekitar kita. Dengan mata, kita dapat membedakan warna, bentuk, bisa melihat teman sebangku, dan juga dengan mata kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari kita. Seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut, cara merawat mata. Yang pertama itu kita harus membaca di tempat yang terang agar mata tidak terbelah. Jadi kalau bisa, kalau membaca itu tidak boleh di tempat yang gelap. Oke, lanjut yang kedua, tidak boleh bermain handphone terlalu lama. Ayo, siapa yang di sini suka main handphone? Tidak boleh ya. Yang ketiga, selain kita tidak boleh bermain handphone terlalu lama, kita juga harus menjaga jarak saat bermain handphone. Yang keempat, makan makanan yang bergizi yang mengandung vitamin A seperti wortel. Kenapa wortel? Karena wortel itu adalah salah satu sayuran yang mengandung vitamin A yang bagus banget untuk kesehatan mata. Yang kelima, tidak mengucek mata dengan tangan kotor karena dapat menyebabkan iritasi pada mata. Jadi kalau tangannya kotor tidak boleh seperti ini. Nanti matanya iritasi seperti itu. Kita itu harus sangat menjaga mata kita karena dengan mata kita bisa melihat dengan jelas. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Kita lanjut ke indera yang kedua, yaitu hidung sebagai indera penciuman. Hidung adalah alat indera penciuman yang berfungsi untuk mencium berbagai macam bau di sekitar kita. Dengan hidung, kita dapat mengenali aroma makanan, bunga, parfum, asap, dan juga bau-bau lainnya. Jadi kalau misalnya ibu kita lagi masak di dapur, kita bisa mencium masakannya dengan menggunakan hidung. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke cara merawat hidung. Yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan hidung dengan membersihkannya secara teratur. Jadi kalau misalnya lagi mandi,
hidungnya dibersihkan. Lanjut yang kedua, menghindari mengorek hidung terlalu dalam karena dapat menyebabkan luka. Jadi kalau misalnya dibersihkan pun kita tidak boleh terlalu dalam, nanti akan terjadi luka. Lanjut yang ketiga, memakai masker saat berada di tempat yang berdebu atau udaranya kotor. Jadi kalau misalnya kita lagi di tempat yang banyak kendaraan, usahakan kita memakai masker supaya polusi itu tidak masuk ke dalam hidung. Lanjut yang keempat, menjauhi asap rokok karena dapat mengganggu kesehatan hidung. Jadi kalau misalnya bapaknya di rumah lagi ngerokok, usahakan kita harus hidung ini membantu kita untuk mengenali berbagai macam bau dan mendukung kemampuan kita merasakan makanan seperti mencium makanan. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut kita ke indera yang ketiga, yaitu lidah. Lidah ini termasuk ke dalam indera perasa. Lidah adalah alat indera perasa yang berfungsi untuk merasakan berbagai macam rasa pada makanan dan juga minuman. Dengan lidah kita dapat mengenali rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga gurih. Contohnya kalau kita makan permen, kita tahu kan kalau rasa permen itu manis. Nah, kita bisa merasakan kalau rasa permen itu manis, kita merasakan dari lidah. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke cara merawat lidah. Yang pertama itu kita menyikat gigi dan membersihkan lidah setiap hari agar tetap bersih. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi, yang dibersihkan itu bukan cuma hanya giginya, tetapi juga lidah. Yang kedua, menghindari makanan atau minuman yang terlalu panas agar lidah tidak terluka. Jadi kalau bisa, kalau makanan itu tunggu sedikit dingin. Yang ketiga, mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita lanjut ke telinga sebagai indera pendengaran. Telinga adalah alat indera pendengaran yang berfungsi untuk mendengar berbagai macam suara di sekitar kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar suara manusia, suara musik, suara kendaraan, suara hewan, dan berbagai bunyi lainnya. Jadi kalau misalnya teman ngobrol, kita bisa mendengarkan suara teman kita menggunakan telinga. Oke, lanjut ke cara merawat telinga. Yang pertama, kita harus menghindari mendengarkan musik dengan suara yang terlalu keras. Kalau kita dengar suara terlalu keras, nanti telinganya akan rusak. Sehingga nanti pendengaran kita itu kurang jelas. Lanjut yang kedua, kita harus membersihkan bagian luar telinga secara teratur agar tetap bersih. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga karena dapat melukai telinga. Jadi jangan coba-coba masukkan benda tajam ke dalam telinga. Lanjut yang keempat, menjaga telinga agar tidak kemasukan air. Kesimpulan itu, telinga membantu kita mendengar berbagai macam suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang kita lanjut ke indera yang terakhir, yaitu indera peraba, yaitu kulit. Kulit adalah alat indera peraba yang berfungsi untuk merasakan berbagai rangsangan dari luar. Dengan kulit kita dapat merasakan rasa halus, rasa kasar, sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan juga rasa sakit. Ini contohnya, kita bisa mengetahui rasa halus, rasa sentuhan dari teman kita. Terus kalau misalnya lagi minum teh panas, dingin, tekanan, seperti rasa sakit seperti ini, kita bisa merasakannya dengan kulit. Lanjut cara merawat kulit. Yang pertama itu mandi secara teratur agar kulit tetap bersih. Coba berapa kali kita mandi dalam satu hari? 3, 2, 2 boleh, 3 boleh. Itu kita harus menjaganya dengan mandi. Yang kedua, menggunakan pakaian bersih dan juga nyaman. Kalau kita menggunakan pakaian kotor, itu kan terasa apa? Rasa bau dan juga tidak nyaman. Lanjut yang ketiga, tidak bermain di tempat yang kotor agar kulit terhindar dari kuman penyakit. Karena kulit ini membantu kita
Yang hidung untuk apa? Lidah untuk apa? Telinga untuk apa? Dan yang terakhir kulit untuk apa? Baiklah anak-anak, itulah sekilas kita mengenal tentang panca indera pada manusia, fungsi dan juga cara merawatnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita akan membagi kelompok menjadi 5, di mana masing-masing kelompok ini akan berdiskusi membahas lembar kerja yang akan ibu bagikan. Untuk kelompoknya akan ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini kalian berempat kelompok 2. Kalian bertiga kelompok sini. Ini kelompok 4 bertiga. Yang terakhir ini kelompok 5. Ini ya. Oke, sekarang silakan kalian diskusikan. Itu adalah contoh hal yang boleh kita lakukan atau tidak boleh dan sebutkan alasannya. Oke anak-anak? Bisa didiskusikan? Oke, silakan berdiskusi. Baik anak-anak, apakah selesai didiskusikan? Oke, kalau sudah, silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk kelompok 1 maju, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan maju ke depan. Sini, maju sini. Sini. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nah, ayo sini. Ayo. Oke, untuk teman-teman yang duduk, kalian boleh dengarkan presentasi hasil temannya. Oke, untuk kelompok pertama, silakan boleh dibacakan. Oke, jadi pertanyaan temannya itu mendengarkan musik terlalu keras. Jawabannya boleh atau tidak? Alasannya kenapa tidak boleh? Oke, itu karena dapat merusak telinga dan membuat pendengaran kurang jelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut untuk kelompok yang 2. Dan apa pertanyaannya? Boleh dilakukan atau tidak? Makan makanan terlalu? Oke, jadi untuk yang kedua itu makan makanan yang terlalu panas boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Alasannya boleh sebutkan? Oke, jadi alasan itu akan membuat lidah terasa terbang. Oke, lanjut untuk kelompok 3. Boleh dilakukan atau tidak? Bermain handphone terlalu? Lama, tidak boleh. Tidak boleh karena Dapat merusak menjadi ragu. oke, itu jadi tidak boleh dilakukan karena itu akan merusak mata dan membuat mata menjadi ragu. Oke, untuk yang kelompok 4 boleh dilakukan atau tidak? Memakai masker. Jadi boleh tidak menggunakan masker saat udara kotor? Boleh tidak? Alasannya boleh. Kenapa? Melindungi hidung dari udara yang kotor. Oke, jadi untuk melindungi hidung dari udara yang kotor. Kalau di kelompok 5 boleh dilakukan atau tidak? Memakai pakaian bersih dan rapi untuk menjaga kulit. Kira-kira boleh dilakukan atau tidak? Alasannya kenapa? Oke, jadi kalau kita pakai pakaian bersih,
Anak-anak semua, mari kita belajar mengenai panca indera. Ada 5 macamnya: mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit. Itu semua ciptaan Tuhan. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba, telinga untuk mendengar, bunyi juga suara. Ini semua fungsinya panca indera. Oke, itulah yel-yel yang bisa kalian hafalkan untuk memudahkan kita mengingat tentang panca indera dan fungsinya. Oke anak-anak, silakan untuk liriknya dicatat. Baik anak-anak, apakah sudah dicatat liriknya? Udah. Oke, sekarang ibu minta satu perwakilan dari temannya untuk memimpin teman-temannya. Silakan. Oke, siap? Oke, ikuti teman-temannya, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk antusias, partisipasi, dan semangat dari kalian. Oke anak-anak, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Silakan. Baiklah, mungkin itu saja video praktik dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.